Selamat datang di channel Go Worry. Please like, comment, and subscribe. Firman Tuhan hari ini berkisah tentang Tuhan memberkati kita sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat setia Go Worry yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Sabtu 21 November 2020. Peringatan wajib Santa Perawan Maria dipersembahkan kepada Allah. Santa Ana dan Santo Yoakim adalah orang tua yang saleh yang diberi anugerah seorang anak di usia tuanya. Dan anak itu diberinya nama Maria yang menjadi ibu Tuhan dan bunda gereja. Pada usia 3 tahun, Bunda Maria dipersembahkan kepada Allah sebagaimana yang menjadi tradisi Yahudi atau dalam tradisi gereja sekarang bisa disamakan dengan praktik baptisan bayi. Di bait Allah, imam besar menerima kanak-kanak Maria dan memberkatinya. Peristiwa ini kita rayakan hari ini untuk menegaskan bahwa rencana Allah, rencana keselamatannya telah disiapkan sejak semula. Hal ini nampak dari keluarga kudus Ana dan Yoakim yang mempersiapkan Maria menjadi perawan suci dan ibu Tuhan. Pada hari ini di tahun 543 diberkati gereja Santa Perawan Maria dekat Bait Suci Yerusalem. Maka bersama dengan umat Kristen Timur, kita ingat bagaimana Maria diberkati oleh Tuhan sejak awal hidupnya. Ia menjadi kediaman Roh Kudus karena hidup suci, karena di dalam rahimnya menjadi tabernakel, tempat Allah berdiam. Ia melaksanakan kehendak Bapa dengan sempurna dan menjadi bunda Yesus Kristus. Maria sungguh bahagia sebab ia mendengarkan dan melaksanakan sabda Allah. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 20 ayat 27 sampai dengan 40. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Juru selamat kita Yesus Kristus telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepada Yesus, "Guru, Musa menulis untuk kita perintah ini. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati meninggalkan istri tetapi tidak meninggalkan anak, maka saudaranya harus kawin dengan wanita itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya. Ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang wanita lalu mati tanpa meninggalkan anak. Lalu wanita itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati tanpa meninggalkan anak. Akhirnya wanita itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan wanita itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan?
sebab ketujuhnya telah beristrikan dia. Berkatalah Yesus kepada mereka, orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi orang yang dianggap layak mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama dengan malaikat-malaikat dan menjadi anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam Nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Karena di dalam dia semua orang hidup. Mendengar itu, beberapa ahli Taurat berkata, Guru, jawabanmu tepat sekali. Maka mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Ada seorang anak menangis di samping peti tempat mamanya terbaring. Anak ini menarik-narik jubah saya dan berkata dalam bahasa Papua, Pater, amai kawawena. Artinya, Pater, mama pergi kemana? Saya bingung sekali. Mulut saya seperti terkunci untuk mengatakan bahwa sang ibu telah meninggal kepada anak yang masih duduk di kelas 2 SD ini. Ayahnya entah di mana rimbahnya dan keluarga lainnya tinggal di kota. Maka saya mengatakan kepada anak ini, Nak, mama sedang tidur dan tete manis, Tuhan Yesus, bawa mama ke surga. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, ada banyak pertanyaan seputar kematian orang beriman. Salah satunya adalah, apa yang terjadi setelah hidup di dunia ini? Hari ini di dalam firman Tuhan, orang-orang Saduki yakni para bangsawan yang berasal dari keluarga imam dan mereka adalah orang yang tidak percaya akan kebangkitan, bertanya kepada Yesus perihal kebangkitan orang mati. Pertanyaan mereka tentang kehidupan kelak dicampur adukan dengan hidup sekarang ini, dengan mengisahkan 7 orang suami yang beristrikan 1 orang yang sama. Dan mereka bertanya, pada hari kebangkitan siapakah yang menjadi suami dari istri ini? Karena ke-7-7-nya beristrikan dia. Yesus menjawab pertanyaan orang-orang Saduki yang tidak percaya akan kebangkitan ini demikian. Orang dunia ini kawin dan dikawinkan. Tetapi orang yang layak mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama dengan malaikat-malaikat dan anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Jawaban Yesus ini jelas sekali, yakni kebangkitan dan kehidupan abadi bukanlah perkara duniawi, perkara manusiawi seperti kawin-mawin. Namun kebangkitan terkait dengan hal yang ilahi, surgawi. Kebangkitan merupakan anugerah belas kasih Allah yang menjadikan kita sama dengan malaikat-malaikat dan menjadi anak-anak Allah. Istimewa sekali. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, gereja dalam dokumen Lumen Gentium mengajarkan 3 tahapan kehidupan menggereja yang disebut sebagai gereja yang berjuang, yakni kita yang masih berjuang di tengah kehidupan ini. Yang kedua disebut sebagai gereja peziarah,
yakni mereka yang percaya, mereka yang telah mati dan mengalami penyucian di dalam purgatori. Yang ketiga adalah gereja yang jaya, yakni kehidupan dalam kemuliaan surgawi. Sahabat setia Go-Worry yang dikasihi Tuhan, bagi kita yang percaya Yesus menaruh firman hari ini, Allah bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Karena di hadapan Allah semua orang hidup. Apakah kita telah mengimani sabda Tuhan ini? Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita sekalian di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.